warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggita Aisyah Kala Putri dari kelas 10 Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 6, Surakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Mahagani Gelar Kuncoro, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ya. Jadi Bapak di sini pekerjaannya sebagai apa, Pak? Di sini saya sebagai seorang fotografer, jadi juga seorang videografer juga. Ya. Dan di sini saya sebagai owner dan juga sebagai pekerjanya, seperti itu. Sejak kapan Bapak memulai mendalami fotografi dan videografi, dan bagaimana perjalanan awal bisa masuk ke bidang videografi dan fotografi, Pak? Dari kuliah dulu tahun 2013 baru aja ya. Jadi 2013 saya waktu zaman kuliah saya juga udah mulai motret-motret, bikin iklan, bikin company profile kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita bicara dari mulai kapan, mungkin sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi dari 2013 itu sebelum saya lulus kuliah sampai sekarang saya masih mengerjakan fotografi dan videografi kayak gitu. Kapan Bapak membuka job sebagai videografer dan fotografer, Pak, pertama kalinya? Pertama kali waktu terutama banyak teman-teman dari koneksi di perkuliahan sih ya. Jadi teman-teman IO, teman-teman event, terus dari teman-teman yang waktu itu mau prewedding kayak gitu-gitu, mau menikah, terus ada teman dari yang punya perusahaan mau dibuatin video sinematiknya kayak gitu-gitu. Jadi dari mulai di situ saya sudah mulai tuh memulai untuk di bidang komersil. Jadi cuman tetap berproses ya, tetap berproses dalam arti nggak ada yang namanya instan langsung aku naikkan price atau bid tinggi. Jadi aku tetap mulai dari awal dulu, bahkan dulu waktu ada pernah dari teman sendiri, dia, bro aku mau pre-wed tapi budgetnya segini tuh, sedikit tuh. So far aku nggak masalah, yang penting, yang paling utama dari seorang fotografer dan videografer itu portofolio. Kalau kamu sudah punya portofolio yang mumpuni, yang bagus, kamu akan membuat klien trust. Ketika klien percaya, dia akan memberikan value lebih ke kamu. Seperti itu. Bagaimana proyek pertama Bapak sebagai videografer dan fotografer? Apakah ada kendala di saat-saat itu? Pasti ada kendala, terutama waktu itu di bagian gear ya. Gear itu alat, jadi pada saat itu saya belum memakai alat yang mumpuni banget, jadi saya masih berproses. Cuman pada waktu itu ketika saya punya job, saya punya uang, langsung saya investkan ke alat terus. Jadi alatnya pun juga waktu itu masih bertahap, nggak langsung yang profesional banget. Jadi langsung pada saat itu saya masih pakai entry level kelas dulu, terus naik semi profesional dulu, habis itu baru ke profesional. Cuman ketika kamu buka pasar seperti itu, kamu harus lihat segmentasi pasar yang kamu bid itu di mana. Terima kasih, Pak. Yang selanjutnya, apa masalah yang sering timbul dari permintaan konsumen dan klien? Lebih ke konsep sih, ketika konsepmu dapat, brief dari klien kamu terima, tinggal kita aplikasikan. Karena kalau kita nggak ada brief dari klien dan nggak ada konsep, so far nggak bisa jalan bagus sih, jadi cuman ngambang aja sih kayak gitu. Nah, siapa nih yang menginspirasi Bapak sehingga memilih bekerja dalam profesi ini? Ada nggak, Pak? Darwis Triadi, saya sering ikut workshopnya, kayak gitu. Saya sering ikut workshopnya, saya pernah memenangkan kejuaraan beliau sebagai jurinya juga. Jadi beliau yang menginspirasi saya, dan satu kata yang paling sering saya ingat, sangat saya ingat ketika kamu belajar dalam bidang fotografi atau videografi, learning by doing. Jadi kamu harus melakukan, kamu harus memperbanyak jam terbang. Nggak bisa kamu bicara tentang teoritis aja. Kamu bicara tentang teoritis 100% nggak bisa. Jadi kamu harus praktek, learning by doing. Belajar sambil melakukan, seperti itu. Mengapa Bapak memilih pekerjaan ini sebagai penunjang ekonomi, Pak? Gimana ya? Saya berangkat dari
passion ya Mbak ya. Jadi ketika saya SMA saya sudah senang fotografi, saya senang lihat gambar, saya jadi memperbanyak otak bang visual kita untuk melihat gambar-gambar, dan dalam fotografi dan videografi saya nggak mengerucutkan pada satu project. Jadi Mas ngerjain priwet nggak? Ya. Ngerjain produk nggak? Iya. Ngerjain wisuda nggak? Iya. Ngerjain foto model nggak? Iya. Jadi dalam fotografi saya seneng semuanya. Mas motret landscape? Ya. Saya kalau ke gunung selalu bawa kamera. Selalu bawa tripod, motret style trail kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kalau kita bicara tentang keinginan benar-benar penunjang ekonomi, nggak disangka juga sih, cuman saya berangkat dari passion, hobi saya di situ, saya tekuni di situ. Kuncinya cuma dua sih, konsisten sama disiplin. Yang terakhir nih Pak, di mana saja biasanya Bapak menerima job dari customer? Kalau untuk tempatnya nih teman-teman, nggak mengacu pada di studio ini aja, jadi tergantung konsepnya, lokasinya itu saya kadang pindah-pindah. Jadi kalau pre-wed pun, kalau misalkan pas di Jogja juga saya ke Jogja, kalau misalkan pas ke Jakarta juga saya ke Jakarta. Saya bahkan sering dulu sekitar sebelum ke pandemi, saya sering misalkan ke Kepulauan Seribu, hunting foto kayak gitu-gitu. Jadi trip sendiri kayak gitu-gitu, terus ke Karimun Jawa kayak gitu. Cuman saya selalu bawa kamera dan ya just it, sesimpel saya motret, sesimpel saya hunting foto untuk landscape. Itu buat hati saya seneng sih. Jadi cuman saran saya buat kalian tetap konsisten sama disiplin itu sih. Perbanyak jam terbang. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih pada akhir sesi wawancara. Terima kasih kepada Bapak Gani. Sama-sama. Iya, diwawancarai oleh kita Sukses semua. terus buat kalian. Ya, mohon maaf teman-teman bila saya ada kesalahan dalam perbuatan dan kata-kata. Saya Anggita Aisyah. Saya Mahagani Gelar Kuncoro. See you guys on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.